Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Al-Bayan. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk praktikum di Laboratorium Biologi, yaitu praktikum pada bab Animalia. Judul dari praktikum kali ini adalah Pengamatan Morfologi dan Anatomi dari Ikan Mas atau Cyprinus carpio dan Cumi-cumi atau Loligo sp. Ikan mas merupakan vertebrata air tawar yang termasuk ke dalam Teleostei atau ikan bertulang sejati. Klasifikasi dari ikan mas adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Osteichthyes, Ordo Ostariopsi, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio L. Sedangkan cumi-cumi merupakan hewan invertebrata golongan moluska yang hidup di laut. Klasifikasi dari cumi-cumi adalah Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, Ordo Totoidea, famili Loligonidae, genus Loligo, spesies Loligo sp. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum kali ini adalah set alat bedah, jarum pentul, bak bedah atau bak parafin, ikan mas, dan cumi-cumi. Pertama, kita akan melakukan pengamatan morfologi dari ikan mas. Di sini dapat teramati bagian mulut yang bertipe protaktil atau dapat disembulkan, kemudian bagian hidung, dan sepasang mata. Kemudian bagian operculum atau tutup insang, kemudian bagian lateral line atau gurat sisi, kemudian bagian sirip yang terdiri dari sirip dada atau sirip pektoral yang berfungsi untuk pergerakan ke samping, maju, dan diam. Kemudian sirip perut yang berfungsi untuk stabilitas, sirip anal, kemudian sirip kaudal, dan sirip dorsal. Sirip kaudal berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang dan kemudi ketika bermanuver, sedangkan sirip dorsal berfungsi untuk stabilitas dan gerakan memutar. Selanjutnya adalah kita mengamati bagian sisik dari ikan mas. Sisik dari ikan mas ini bertipe sikloid atau bulat. Selanjutnya kita akan mengamati anatomi dari ikan mas. Untuk mengamati anatomi dari ikan mas, kita perlu melakukan pembedahan pada ikan mas. Cara pembedahannya bisa kalian lihat melalui video berikut ini. Setelah melakukan pembedahan, langkah selanjutnya adalah kita akan mengamati organ-organ yang terdapat di dalam ikan mas. Organ pertama yang teramati adalah insang. Insang merupakan organ yang berperan di dalam sistem pernapasan dari ikan. Pada ikan mas, insang terdiri dari 3 bagian, yaitu gill filamen atau lembar insang yang berfungsi sebagai tempat pengikatan O2 terlarut dalam air. Kemudian gill arch yang berfungsi sebagai tempat melekatnya lembar insang dan tapis insang. Bagian yang ketiga adalah tapis insang yang fungsinya adalah untuk menyaring air yang melewati insang. Selanjutnya adalah organ core atau jantung yang berfungsi di dalam sistem peredaran darah. Kemudian dapat teramati gonad atau alat reproduksi dari ikan mas. Ini adalah gonad jantan dari ikan mas. Organ selanjutnya adalah swim bladder atau gelembung renang. Fungsi dari swim bladder ini adalah untuk membantu ikan agar tetap mengapung di air, sehingga ikan tidak harus terus-menerus berenang. Selanjutnya pada bagian ini adalah tempat melekatnya ginjal atau ren. Pada ikan mas, ginjal bertipe mesonepros menempel di bawah tulang belakang. Selanjutnya ini adalah bagian hati atau hepar. Fungsi dari hati ini adalah untuk mengabsorpsi racun dan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh ikan mas,
dan nantinya akan dialirkan ke kantung empedu. Selanjutnya ini adalah organ usus atau intestium. Usus atau intestium ini berfungsi di dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyerap atau mengabsorpsi sisa-sisa makanan yang masih berguna bagi tubuh sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ini adalah organ empedu atau vesika vela. Fungsi dari empedu ini adalah untuk menyintesis racun yang ada pada tubuh ikan. Ciri khas dari empedu ini adalah memiliki warna hijau kehitaman. Ini adalah beberapa organ dari ikan mas atau Cyprinus carpio yang bisa kita amati melalui proses pembedahan. Hewan kedua yang akan kita amati morfologi dan anatominya adalah cumi-cumi. Pertama, di sini kita bisa melihat bahwa cumi-cumi memiliki 10 lengan, di mana pasangan lengan keempat merupakan pasangan lengan terpanjang yang biasa kita sebut sebagai tentakel. Kemudian pada bagian lengan dan tentakel terdapat batil isap. Fungsi dari batil isap ini adalah pada proses pemangsaan, yaitu untuk memperkuat melekatnya mangsa yang diperoleh cumi-cumi. Kemudian terdapat sepasang mata dan organ yang bernama sifon. Sifon merupakan corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Jika cumi-cumi ingin bergerak ke belakang, sifon akan menyemburkan air ke arah depan, sehingga tubuhnya bertolak ke belakang. Selain itu, sifon adalah tempat keluarnya tinta, yang berfungsi untuk melindungi diri cumi-cumi. Di dalam mulut cumi-cumi terdapat 2 rahang yang bentuknya seperti paruh burung. Fungsinya adalah untuk merobek makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi agar dapat ditelan. Kemudian ini adalah bagian mantel dan sirip dari cumi-cumi. Sirip berfungsi sebagai alat untuk gerakan maju ke depan. Selanjutnya, untuk melakukan pengamatan organ-organ yang terdapat di dalam tubuh cumi-cumi, maka kita akan melakukan proses pembedahan. Pembedahan dilakukan dengan cara berikut ini. Dari proses pembedahan tersebut, di sini saya dapat mengamati beberapa organ yang terdapat di dalam cumi-cumi. Yang pertama adalah bagian gil atau insang. Fungsinya adalah sebagai alat pernapasan. Proses pertukaran gas terjadi secara difusi. Selanjutnya adalah bagian saluran pencernaan dan hati. Kemudian bagian yang terlihat berwarna keemasan yaitu ingsak atau kantung tinta. Kemudian juga dapat teramati bagian rektum, jantung, sikum, dan organ pencernaan lainnya. Serta bagian seminal vesikel yang menandakan bahwa cumi-cumi tersebut merupakan cumi-cumi jantan. Selain itu ditandai juga dengan adanya cairan berwarna putih susu yang terdapat di bagian bawah. Selanjutnya adalah retractor muscle, yaitu otot yang berfungsi untuk mengatur kontraksi dari sifon. Dan terakhir adalah bagian pen yang berfungsi sebagai penyangga tubuh cumi-cumi. Nah teman-teman, demikianlah video praktikum pengamatan morfologi dan anatomi dari ikan mas atau Cyprinus carpio dan cumi-cumi atau Loligo sp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.